Selamat pagi. Pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang bertemu dengan Bapak Rozal Ya. dalam acara Ngopi, Ngobrol Asik, Topik Terkini. Nah, di mana tema yang kita usung yaitu fungsi dan peran pendidikan politik dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ada pun beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak nih. Yang pertama itu, kenapa sih Bapak bisa terjun di dunia politik? Ya, karena setiap manusia itu hidup itu harus berpolitik. Politik itu bukan hanya politik pemerintahan, banyak hal seperti rumah tangga itu harus berpolitik, usaha pun harus politik. Mungkin dia ini kan masih muda, mungkin berpacaran pun harus ada politiknya juga. Caranya gimana, pendekatannya, mungkin seperti itulah. Tapi politik itu kan identik dengan hal-hal yang buruk, Pak. Bagaimana sih Bapak bisa menanggapi hal tersebut di masyarakat? Kalau bicara masalah buruk kan itu tergantung dari manusianya itu sendiri. Tidak semua politik itu jahat. Terkadang manusianya yang jahat, bukan politiknya. Kalau politiknya itu baik, ya seperti itulah. Manusianya kembali kepada manusianya itu sendiri. Ya, berarti tergantung manusianya, Pak, ya. Bagaimana dia bisa menyikapi bagaimana politik yang baik, bagaimana politik yang tidak baik, Pak, ya. Oke, pertanyaan kedua yaitu bagaimana Bapak bisa berkolaborasi nih antara dunia politik dengan usaha yang Bapak jalankan sekarang? Ya, kalau bicara masalah usaha dan politik memang harus bareng ya, karena yang dimanapun usaha dan politik memang harus berjalan dengan beriringan gitu. Walaupun di mana juga namanya perusahaan ini kan punya manajemen tersendiri. Di situ kan mungkin ada keuangan, ada marketingnya, ada manajemen dan yang lain-lainnya ada. Jadi mungkin bagi saya nggak begitu sulit untuk menjalankan antara politik dengan usaha yang saya jalani. Apakah politik dengan usaha Bapak itu nggak akan mengganggu gitu? Tidak akan mengganggu, karena sesuai aturannya ya kita ikutin aturan. Karena tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di perusahaan ini kita punya manajemen sendiri. Sedangkan saya sebagai owner ya mungkin hanya nunggu laporan dari kayak sekretaris, bagian keuangan dan yang lain-lain. Jadi kita hanya mengontrol aja. Bagi saya sih tidak ada yang namanya mengganggu. Malah kita bikin jadi lebih enak aja, lebih nyaman aja gitu. Ya. Kita bawa nikmat aja lalu, santai aja gitu. Iya, tapi kita lihat bagaimana perkembangan politik bisa membangun usaha kita sebenarnya, Pak, ya. Iya, betul sekali. Iya. Terus pertanyaan yang terakhir itu bagaimana sih Bapak program strategis yang dijalankan bersama Partai Gerindra dalam pemilu di tahun 2024, Pak? Oke, sebelum dilanjut kita ngopi dulu. Ini disebut ngopi. Ini sebenarnya bukan kopi, namanya teh poci. Wow, ada singkatannya, Pak? Hah? Ada singkatannya tidak? Apa singkatannya ya? Teh poci. Poci itu apa ya? Apa potongan cilik? Bukan, Pak, ya? Ya, kita minum dulu. Iya. Wah, segar sekali teh poci ini, Pak, ya? Ya, yuk bisa ada lanjut pertanyaan yang tadi saya sampaikan, Pak. Bagaimana sih Bapak program strateginya dalam pemilihan pemilu 2024 bersama Partai Gerindra, Pak? Kalau bicara strategi itu ya mungkin sudah seperti biasa lah ya, dengan kita sosialisasi ke masyarakat, membantu masyarakat dengan kebutuhan yang lainnya, ya kan banyak hal-hal yang kita manfaatkan dengan kegiatan-kegiatan sosial, ya seperti kerja bakti, membuat pos kamling, dan bantu ibu-ibu yang tentang masalah balita, ibu hamil, banyak yang harus kita programkan. Nah, kebetulan kan di Gerindra ini khususnya di Kota Bogor ini kita sudah punya 8 DPRD Kota Bogor, 1 Provinsi Jawa Barat, dan 2 DPR RI. Nah, dengan modal yang tadi sudah saya sampaikan dari 8 tambah 1 dan tambah 2 itu ya berarti sudah 11. Nah, dengan 11 itu kekuatan buat modal nanti 2024 nanti. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, kita tinggal melanjutkan saja, sebenarnya sih nggak sulit bagi saya, karena kita sudah punya modal tadi dari 11 anggota dewan itu. Dan benar-benar dari 11 anggota dewan ini sampai sekarang pun sudah berjalan, ya kan, dengan ada masalah pertanian sudah berjalan, peternakannya sudah jalan, terus ada lagi dengan PTSL-nya sudah jalan, ya semua sudah berjalan, tidak ada yang tertinggal.
Ya, mungkin seperti itu. Saya berharap nanti untuk 2024 Prabowo Presiden, Dewan di Kota Bogor itu mencapai 15, dan di Provinsi 2 DPR RI-nya ada 3. Itu target saya dan harapan saya. Oh iya, semoga kita bisa menjalankan program strategi yang Bapak usung Pak ya di tahun 2024. Semoga Partai Gerindra itu bisa semakin jaya dan juga kokoh sekali Pak ya. Iya. Ya Pak, apakah ada juga strategi lain yang bisa Bapak jalankan? Strategi, mungkin kita ada strategi yang disebut O3 ya. Apa sih itu O3 Pak? O3 itu mungkin kalau kita sampaikan itu yang terpenting adalah, yang pertama adalah itu otak. Otak. Ya, kita harus ya kita mainkan dengan sejuta otak kita, gimana caranya target kita dengan berpolitik itu dengan pakai otak, bukan hantem promo saja. Berarti otak yang kita mainkan. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua? Yang kedua otot. Nah, kenapa harus otot? Karena kan jarak di Bogor Selatan ini kan jauh, sangat jauh. Berarti kan ya ototnya itu harus kita perkuat ya kan, dengan kita sosialisasi ke masyarakat. Terkadang kan dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi, itu kan harus keliling sosialisasi dengan jalan ya. Nah, itu salah satu otot. Kalau otot kita kuat ya, insya Allah untuk kedepannya yang lebih bagus gitu. Kalau yang ketiga itu apa Pak? Yang ketiga udah pasti ini tidak bisa dilupakan, apalagi kalau bicara masalah ibu-ibu. Yang ketiga itu adalah ongkos. Tanpa ongkos mereka nggak bakalan bisa jalan. Semua cuan semua. Jadi semua harus dengan itu, karena ya itu yang terakhir, yang terpenting itu adalah ongkos tadi. Tanpa ongkos mereka tidak akan berjalan dan tidak mau untuk mencoblos, karena masyarakat ini karena sudah dijejali dengan seperti itu. Paradigmanya seperti itu, ya kita ikutin aja yang sudah berjalan. Mungkin seperti itu. Ya, benar sekali, karena di fakta di lapangan kita melihat bahwa ongkos itu salah satu hal yang dipikirkan dalam masyarakat Pak ya. Betul. Berarti O3 ini sangat bagus. Yang pertama ada otaknya Pak ya. Yang kedua juga ada otot. Tanpa otot juga manusia nggak bisa berjalan Pak ya, melakukan aktivitasnya Pak. Dan yang ketiga itu ada ongkos. Nah, yang ketiga itu juga merupakan salah satu hal yang paling penting di kehidupan masyarakat Pak ya. Berarti selain O3 ini apakah ada lagi Pak? Mungkin bicara amanah kali. Kadang-kadang anggota dewan ini yang diberikan amanah, kadang-kadang kenapa tidak bisa duduk di dewan, sedangkan yang tidak amanah itu bisa lancar duduk di dewan. Itu yang disebut amanah. Kadang-kadang bingung gitu. Kadang-kadang manusia yang benar itu kadang-kadang sulit untuk menjadi dewan, tapi manusia yang serakah dan banyak korupsinya adalah paling mudah untuk jalannya dan mulus. Mungkin seperti itu amanahnya. Ya, mungkin kita lihat bagaimana pentingnya si amanah bagi setiap manusia Pak ya. Itu juga perlu dilakukan untuk bisa menjalankan aktivitas atau dalam pemilihan-pemilu tahun 2024 Pak ya. Ya, senang sekali sudah bertemu dengan Bapak Brozal ya. Ya, terima kasih juga atas jawabannya Pak yang disampaikan tadi, bagaimana strategi yang disampaikan sama Pak itu sangat menarik ya Pak ya. Semoga di lain waktu Yunita bisa bertemu lagi pada Bapak, dan juga rekan-rekan semua bisa bertemu dengan Bapak kembali di acara selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya dalam acara Ngopi, Ngobrol Asik, Topik Terkini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari Pak, kita minum lagi. Ayo.